Halo teman-teman ATLM Indonesia, analis kesehatan. Dalam perjumpaan kali ini, bahasan kita membahas materi urinalisis dan cairan tubuh dengan judul interpretasi urinalisis. Bersama saya, Ahmad Lab, di channel ATLM Indonesia. Materi ini memang saya siapkan untuk bahan belajar bagi siswa-siswi SMK Teknologi Laboratori Medik dan juga untuk mahasiswa-mahasiswi D3, D4, S1 Teknologi Laboratori Medik. Nah, oke. Mari kita simak materinya sebagai berikut. Yang pertama, urinalisis. Kita tahu urinalisis merupakan tes laboratorium yang tertua. Tes urin ini tertua ya, termasuk yang tertua. Jadi mengetahui adanya kelainan pada tubuh, salah satunya dengan meriksa kelainan pada urin. Nah, ini memberi informasi tentang apa saja urinalisis. Pertama, ginjal dan saluran kemih. Yang kedua, faal hati dan saluran empedu. Kemudian yang ketiga, pankreas. Yang keempat, korteks adrenal. Jadi ada korteks adrenal, pankreas, faal hati, saluran empedu, ginjal dan saluran kemih. Jadi ini masing-masing memiliki perbedaan-perbedaan sesuai dengan parameternya. Nanti terkait glukosa, terkait protein, kemudian terkait bilirubin, urobilin, terkait dengan nanti BZ, pH, hingga sampai terkait dengan adanya hematuria atau piuria. Nah, lanjut lagi bahasan kita. Tujuan urinalisis menurut NCCLS, National Committee for Clinical Laboratory Standards, itu pada prinsipnya ada 4. Menunjang diagnosis penyakit, kemudian memantau perjalanan penyakit, kemudian memantau efektivitas pengobatan serta komplikasi penyakit. Yang keempat, screening dan pemantauan penyakit asimptomatis kongenital atau herediter. Ini menurut NCCLS. Nah, lanjut lagi kita. Indikasi urinalisis. Apa saja indikasi urinalisis? Nah, kita lihat di sini. Pertama, riwayat penyakit ginjal dan atau saluran kemih. Itu kita bisa melihat. Kemudian gangguan endokrin. Nah, gangguan endokrin misalnya DM. Kemudian lagi ikterik, adanya ikterik. Nah, kemudian terapi yang mempengaruhi ginjal. Artinya di sini terapi misalnya terapi diuretik atau terapi yang menyebabkan nefrotoksik. Lalu kehamilan. Nah, ini perlu juga diperiksa kalau ada proteinuria. Lalu toksikologi overdosis obat. Ini nanti pemeriksaan toksikologi keracunan obat atau memang deteksinya untuk tujuan adanya pengguna narkoba misalnya. Lalu apalagi abnormalitas genetik, yaitu gangguan metabolisme asam amino misalnya pada kasus sistinuria yang ditemukannya sisten di dalam urin. Lalu misalnya alkaptonuria, penilketonuria. Nah, mengenai sistinuria, alkaptonuria, penilketonuria, teman-teman bisa melihatnya. Informasinya nanti dicari di Google atau di materi-materi jurnal-jurnal ilmiah, atau bisa juga di buku-buku mengenai penjelasan penyakit ini. Oke, lanjut lagi. Sekarang kita pindah ke metodenya, yaitu di tahapan pra-analitik. Karena kita ini membahas interpretasi, jadi ada bahasanya sedikit tentang menginterpretasi. Pertama, persiapan pasien. Jadi dalam urinalisis ini pada umumnya tidak ada yang khusus dilakukan persiapan. Memang ada beberapa persiapan yang khusus juga ada sih, cuma tidak banyak. Misalnya pasien 2 jam postprandial urin 2 jam postprandial. Bisa itu persiapannya lumayan agak ya khusus sedikit.
atau memang pengumpulan urinnya 24 jam mungkin lumayan bagus, tapi pada prinsipnya tidak banyak persiapannya. Kemudian persiapan sampel itu agar hasilnya akurat, teknik samplingnya harus baik. Oleh sebab itu kita berpedoman pada NCCLS, yaitu identifikasi sampel. Sampelnya harus kita identifikasi dengan baik. Artinya mulai dari pelabelannya, namanya, hingga statusnya, jenis spesimennya, hingga hal-hal lain agar tidak keliru atau tidak sesuai dengan yang diinginkan tes tadi. Lalu sampel itu kurang dari 1 jam itu bagus sekali untuk diperiksa. Sebaiknya urin pagi bisa juga disarankan untuk periksa, hindari kontaminasi. Jadi sampel itu idealnya begitu dikumpulkan langsung diperiksa. Jadi kurang dari 1 jam. Karena untuk menghindari adanya perubahan dari urin. Lalu apa? Perhatikan kontrol kualitas. Jadi quality control menggunakan sampel urin negatif atau Aquades biasanya dipakai, atau menggunakan sampel urin kontrol yang positif. Kemudian cara pengumpulan sampel. Nah, bahasan selanjutnya yaitu spontan, yaitu metode yang sering, yaitu urin sesaat atau urin sewaktu bahasanya. Yang kedua, kateterisasi. Ini menggunakan kateter, yaitu sejenis kayak selang yang dipasang di kelamin, baik wanita maupun pria. Ini bagi yang sukar kencing atau wanita menstruasi. Ini bukan prosedur rutin, jadi ada risiko infeksi. Kemudian, fungsi suprapubik. Nah, ini mengakukan pengambilan di wilayah pubik atau pubis di wilayah situ. Dengan ini teknik invasif ini. Tujuannya untuk menghindari kontaminasi, misalnya bayi dan anak kecil, juga untuk tujuan sitologi. Kemudian clean cuts atau clean voided mainstream, metode terpilih untuk tes bakteriologi dan tes urin rutin. Jadi ini metode yang bagus sekali dengan mencuci wilayah kelamin dan urin aliran tengah. Ini memang bagus karena menghindari juga kontaminasi dari saluran kemih bawah, yaitu di kelamin. Lanjut lagi kita ke jenis sampel sekarang. Nah, ini jenis sampel sudah kita bahas juga di materi-materi sebelumnya, yaitu urin sewaktu. Kemudian urin pagi. Jadi ini cocok sekali untuk sedimen, berat jenis, protein, dan tes kehamilan. Jadi kalau ada pertanyaan, urin pagi cocok untuk apa? Yang paling ideal, sedimen, BJ, protein, dan tes kehamilan. Sementara urin fosforandial ini adalah untuk tes glukosuria 2 jam setelah makan. Lalu time spesimen atau sampel terjadwal, ini sudah dijadwalkan urin 24 jam, urin yang dikumpulkan selama 24 jam. Dan juga ini perlu pengawet, pasti harus pakai pengawet. Kemudian ada juga urin siang 12 jam, ada urin malam 12 jam. Jadi urin yang ditentukan spesimennya untuk diambil. Sementara yang terakhir adalah urin 3 gelas dan urin 2 gelas. Jadi ini menggunakan gelas sebanyak 3 buah atau 2 buah. Tujuannya untuk melihat gambaran letak radang atau lesi saluran kemih pria. Jadi tanpa menghentikan aliran kemih, kemihkanlah di gelas 1, gelas 2 atau juga di gelas 3 nanti. Maka akan ketahuan nanti gelas mana yang mengalami radang atau lesi pada saluran kemih. Nah, ini midstream specimen kita bisa melihat di gambar ini. Ada ini force voided 10 ml, kemudian 200 ml selanjutnya yaitu midstream specimen. Ini yang kedua, kemudian prostatic mesac. Jadi di pijat-pijat ya di situ. Kemudian EPS ini prostatic secretion. Nah, lalu void. Nah, di void ini first void 10 ml after mesac, setelah pemijatan. Jadi di sini kita bisa melihat
Yang pertama itu di wilayah uretral, yang pertama tadi, kemudian yang kedua di bladder. Di bladder ini kandung kemihnya. Kemudian yang nomor 3 selanjutnya adalah prostat. Jadi ketahuan di sini midstream spesimennya. Oke, kita pindah ke pengawet teman-teman. Nah, bagaimana di pengawet? Kita bahas masih tetap seperti bahasan-bahasan sebelumnya. Pengawet itu melindungi urin 24 jam dari dekomposisi. Jadi mencegah rusaknya atau penguraian urin dan kontaminasi. Nah, jenis pengawet sudah kita bahas. Pertama, toluen. Ini untuk glukosa, aseton, dan asam asetoasetat. Sementara timol untuk sedimen. Formaldehid dan kloroform untuk sedimen juga. Jadi kalau misalnya sedimen, di antara 3 ini yang mana yang paling cocok? Ya jelas formalin. Yang selanjutnya yang keempat, asam sulfat pekat itu untuk kalsium, nitrogen, dan zat anorganik lain. Jadi diinginkan pH urinnya itu kurang dari 4,5 karena asam sulfat ini adalah asam kuat. Jadi mungkin pH-nya nanti berada di 2, bahkan mendekati ke 1. Kemudian natrium karbonat, ini spesial untuk urobilinogen. Jadi kalau nanti ada soal, jelas pengawet untuk urobilinogen natrium karbonat. Kemudian asam klorida atau HCl atau asam borat itu pada medium alkali penggunaannya. Oke, kita pindah dari pengawet ke wadah. Nah, ini wadah urin ini kita bisa melihat kontainernya yang di sebelah digambar. Idealnya itu seperti yang gambar warna tutup merah itu, ada labelnya, tutupnya berulir, ya kan? Cukup ukurannya cukup lumayan agak besar, jadi mulutnya lebar dan tutupnya ini rapat. Jadi lebih baik itu kita menggunakan yang disposable, sekali pakai buang. Dan juga hindari sisa deterjen, artinya jangan dicuci lagi sebenarnya karena disposable. Tapi kalau memang dicuci juga, itu harus hindari deterjen kan. Karena deterjen menyebabkan positif palsu pada glukosa dan juga nanti pada protein dan eritrosit SDM kan, saudara merah, itu juga pada dipstiknya. Jadi risikonya positif palsu pada uji tes ini ketiga-tiganya. Nah, jadi teman-teman kalau sudah dibilas, misalnya tadi kan dicuci dengan air, bilas lagi dengan air atau aquades agar terhindar dari deterjen. Nah, kita pindah analitik dan pasca analitik. Tahapnya tadi sebelumnya kita sudah pra analitik. Nah, analitiknya itu tes makroskopik, kejernihan dan warna. Nah, ini awal-awal dalam uji urinalisis jelas makroskopik. Jadi kita bisa melihat warnanya normal atau jernih, sedikit keruh atau kuning muda. Ini idealnya ya. Kemudian pH dengan indikator atau Regenstrief, pH-nya harus berkisar di antara 5 sampai dengan 7,3an atau 7 lah. Pokoknya 5 sampai 7 itu sudah ideal. Untuk baunya normal karakteristik, bau khas urin. Kemudian volume dewasa normalnya kurang lebih 1500 ml per 24 jam. Jadi 1,5 liter dalam 24 jam kita diuresis urin. Nah, dengan time spesimen urin kita bisa menentukannya. Sementara BJ itu kesan kepekatan urin. Jadi urin tadi pekat atau encer. Jadi urin pekat dengan BJ di atas 1030 indikasinya adalah glukosuria. Karena dengan adanya glukosa maka urin akan terlihat lebih pekat. Nah, jadi untuk mengujinya dengan bantuan urinometer atau refraktometer atau Regenstrief. Jadi karakteristik yang ketiga-tiganya ini strip terbatas. Jadi dia berada di 1000 sampai dengan 1030. Sementara urinometer
Dan refraktometer itu lebih luas lagi ngukur berat jenisnya. Namun rhinometer perlu banyak urin, sementara refraktometer hanya perlu beberapa tetes saja. Oke, ini contoh makroskopik urin. Kita bisa melihat dari warnanya, kekeruhannya, hingga yang lain-lain, berat jenis, pH-nya, dan kita bisa juga melihat situ warnanya disebabkan oleh eritrosit atau leukosit. Nah, itu kira-kira seperti itu. Oke, kita pindah lagi ke mikroskopik. Nah, ini yang pembahasan yang lumayan alot sedikit. Urinalisis mikroskopik itu tes sedimen, sebaiknya urin pagi karena lebih pekat. Nah, kita lihat cara kerjanya secara ringkas. 15 ml urin disentrifuge 5 menit pada 1500 sampai 2000 rpm. Tapi saya sangat menyarankan di 2000 rpm ya, lebih bagus karena pengendapannya lebih pasti di dasar tabung. Kalau 1500 kalau risikonya masih belum memadat di bawah, mungkin ada endapan tapi masih memasir. Kemudian buang cairan atas hingga volume tinggal 0,5 sampai dengan 1 ml, kocok untuk meresuspensikan sedimen. Jadi buang habis sepernatannya. Lalu nomor 3, letakkan 2 tetes suspensi di atas kaca objek dengan tutup kaca penutup. Jadi kalau langsung tanpa pewarnaan. Tapi kalau kita ingin menambahkan zat warna, cara Si Hyung atau Steinhaber-Malbin, tambahkan dulu setetes baru kocok. Lalu periksa dengan mikroskop objektif lensanya 10 kali untuk LPK, lapang pandang kecil. Objektif 40 kali, lensanya itu lapang pandang besar atau LPB. Nah, bagaimana di mikroskopi kita bisa melihat sedimen urin. Nilai rujukan dan interpretasi mikroskopik. Elemen organiknya yang pertama adalah sel eritrosit. Nilai rujukannya kurang dari 5 per LPB. Jadi beda-beda, ada yang menuliskan 0 sampai dengan 1 sel per LPB. Ada juga yang menuliskan 1 sampai 2 per LPB. Nah, untuk leukosit nilai rujukannya kurang dari 5 per LPB. Tapi ada juga yang menuliskan 2 sampai 3. Jadi tergantung nilai rujukannya, tergantung dari masing-masing lab. Nah, untuk epitel ini ada pada prinsipnya ada 3 sih. Ada epitel gepeng atau squamous. Gepeng ini karena dia bentuknya agak lonjong kemudian besar. Squamous seperti permata. Ini dari uretra distal. Jadi uretra distal yang agak ke bawah. Kemudian sementara epitel transisional itu dari kandung kemih. Kandung kemih, epitel bulat dari pelvic dan tubuli ginjal. Ini bagian yang atas. Bagian atas dari saluran urologi atau saluran kemih. Nah, unsur sedimen kita bisa melihat pada prinsipnya yang selanjutnya adalah silinder atau torak atau case. Silinder hialin ini bila bening, silinder sel bila ada selnya, bisa eritrosit, bisa leukosit atau epitel. Kemudian silinder berbutir ini adalah granular halus atau kasar. Silinder lemak, kemudian silinder lilin. Jadi silindernya macam-macam ya. Kemudian yang nomor 3, oval fat body. Sel epitel tubulus bulat yang mengalami degenerasi lemak. Jadi sel epitel ginjal RTC itu yang bentuknya bulat, renal tubular cell, ini kemasukan lemak karena sitoplasmanya refraktil, jadi bisa masuk lemak ke dalamnya. Tergeserlah intinya ke samping, kemudian ada seperti gelembung lemak. Ini adalah oval fat body, bentuknya oval, isinya lemak. Nilai rujukannya itu sebenarnya tidak ada atau negatif. Kemudian lanjut yang nomor 4, spermatozoa, nilai rujukannya negatif. Nah, kita pindah lagi ke interpretasi case. Silinder RBC atau case RBC case patologis itu ditemukan pada kasus glomerulonefritis. Interpretasinya infeksi ginjal, severe pyelonefritis. Jadi pyelonefritis ini adalah infeksi yang
pada wilayah nefron, pada wilayah ginjal tersebut di wilayah nefron. Kemudian WBC CAS. Nah, WBC CAS ini didapatkan pada infeksi ginjal. Jadi kita tahu yang namanya CAS atau silinder ini protein Tam-Hospal. Dia disekresikan oleh tubulus. Tujuannya untuk membersihkan tubulus. Jadi dia melakukan perangkap dengan cara protein ini membeku membuat sebuah metrik. Metriknya bila kosong itu hialin, bila metriknya ada isinya tergantung isinya. Ini ada RBC ya CAS RBC, kalau ada WBC CAS WBC. Nah, ini didapatkan pada infeksi ginjal si CAS WBC. Sementara yang selanjutnya, yang CAS selanjutnya adalah granular CAS. Jadi ini adalah merupakan produk degenerasi silinder seluler yang beragregasi dalam matrik Tam-Hospal. Nah, ini indikator pada penyakit ginjal yang serius apabila ditemukan granular CAS. CAS silinder granular, ada yang granular halus, nanti ada granular yang kasar. Oke, lanjut. Interpretasi CAS, epithelial CAS. Jadi silinder yang mengandung sel epitel. Ini adalah hasil desekuamasi epitel tubulus ginjal. Jadi sel RTC ini meluruh, terlepas. Kemudian setelah lepas, kemudian dilepaskan juga protein Tam-Hospal, terbentuklah nanti metrik berisi sel epitel. Nah, ini kita bisa melihat di sini. Lalu muncul pada agen yang nefrotoksik. Jadi kalau misalnya ada zat nefrotoksik, itu menyebabkan rusaknya atau deekskumulasi sel epitel ginjal. Kemudian waksi CAS, ini degenerasi granular CAS. Jadi dia ditemukan pada gagal ginjal kronik. Ya, jadi kalau ada gagal ginjal kronik, ya ini ditemukan hipertensi maligna dan nefropati. Nah, penting ini. Sementara fatty CAS, ini fat ini lemak, silinder lemak, itu adalah hasil degenerasi epitel tubular. Degenerasi kemudian ditemukan pada nephrotic syndrome. Jadi di sini bisa ditemukan nanti pada nephrotic syndrome. Sementara nephrotic syndrome itu banyak kasusnya pada anak-anak yang terlihat mukanya itu bengkak. Bengkak ya, nah seperti itu. Oke, kita pindah lagi. Nah, ini contoh, salah satu contoh dari silinder atau CAS atau torak. Kebetulan ini adalah red cell CAS. Jadi klinisnya glomerulonefritis akut atau GNA. Kemudian silinder granular kasar. Ini kita bisa melihat granularnya tampak jelas kasar. Ini adalah secara klinis akut tubular nekrosis. Jadi nekrosis pada tubular. Oke, kita pindah. Interpretasi CAS masih. Oh, ini CAS. Interpretasi bukan CAS ini, mikroorganisme. Misalnya pada awalnya kita bahas itu bakteri. Nah, ini. Pada bakteri ada gram positif. Ada gram negatif. Nah, ini kalau gram negatifnya itu disebabkan oleh Escherichia coli. Ya kan? Nah, Pseudomonas dan Proteus. Nah, itu. Sementara untuk gram negatif, gram positif itu disebabkan oleh Streptococcus pyogen. Nah, sementara untuk nilai rujukannya kurang dari 2 per LPB atau per liter, kurang dari 1000 per mililiter. Atau ini bisa 2 per LPB atau kurang dari 1000 per mililiter. Sementara Yeast dan Candida juga ini merupakan sebuah mikroorganisme. Idealnya tidak ditemukan, dan parasit juga Trichomonas vaginalis, Schistosoma hematobium, ini telurnya, Enterobis vermicularis, ini idealnya tidak ditemukan telurnya di dalam urin. Oke, kita masuk ke elemen anorganik.
Nah, elemen anorganik, kristal. Pastinya kristal ya. Normal urin asam itu kristalnya asam urat, natrium urat, dan kalsium sulfat. Karena ini adalah kristal-kristal yang ditemukan dalam urin asam. Sementara normal dalam urin asam atau netral atau sedikit alkali itu pada kristal kalsium oksalat, asam hipurat. Asam hipurat ini benzoat kalau tidak salah, asam pengawet atau natrium benzoat itu diubah oleh hati menjadi asam hipurat. Kemudian normalnya dalam urin netral atau alkali itu kristal triple fosfat, amonium magnesium fosfat atau struvit kalau bahasa yang ilmiahnya. Dan di kalsium fosfat Ca2PO43. Kemudian normalnya dalam urin alkali, ini pH-nya naik lagi kan, pH-nya di atas 7. Kristal kalsium karbonat, amonium biurat, dan kalsium fosfat. Misalnya pH-nya pH 8. Kemudian abnormal bila dalam urin asam ditemukan kristal cistin, leusin, tirosin, dan kolesterol. Ini abnormal. Kemudian lagi kristal obat. Nanti pada saat minum obat mungkin ditemukan sulfonamid. Jadi sulfa-sulfaan nanti juga ditemukan jenis-jenis sulfa pada urin asam. Kemudian ini bisa dilakukan dengan tes lignin. Nah, lebih lanjutnya kita bahas urin asam. Nah, ini kristal asam urat. Interpretasinya bagaimana? Fisiologis dapat ditemukan pada kondisi normal. Mungkin saja tubuh menghasilkan asam urat. Kemudian patologis itu ditemukan pada kondisi GOT. Nah, GOT ini nanti hiperurikemia. Peningkatan metabolisme purin. Jadi kedua hal ini menyebabkan hiperurikemia. Nah, sementara amop urat itu tidak bermakna klinis. Muncul pada penundaan pemeriksaan urin. Jadi ini tidak begitu bermakna ya. Nah, jadi teman-teman jangan heran nanti. Kemudian yang selanjutnya sodium urat, ini juga tidak bermakna klinis. Jadi sodium urat ini adalah asam urat ditambah dengan Na. Jadi makanya Na urat. Kemudian kita masuk ke kalsium oksalat. Nah, ini kalsium bereaksi dengan oksalat. CaC2O4. Interpretasinya diet tinggi oksalat. Misalnya tomat, bayam, jeruk, bawang. Kemungkinan nanti temukan oksalat. Karena oksalat ini kan berasal dari vitamin C yang didegradasi menjadi bentuk oksalat. Atau mungkin memang murni di dalam diet sayur-sayuran atau buah tadi ada memang prekursor oksalat. Jika ditemukan pada fresh voided urine, ini adalah indikasi batu oksalat. Karena tadi kan ada sebelumnya tadi kita bercerita mengenai void spesimen atau apa namanya, karena tadi proses pengurutan pada wilayah saluran kemih, ya ini mungkin risiko batu oksalat. Kemudian diet tinggi vitamin C. Oksalat salah satu produk metabolisme vitamin C. Jadi vitamin C ini dirombak oleh tubuh menjadi bentuk oksalat. Jadi teman-teman jangan terlalu banyak mengkonsumsi vitamin C dosis tinggi. Apalagi dikombinasikan dengan kalsium. Jadi terbentuk kalsium oksalat. Nah, ini masih kita ke urin asam lagi. Tirosin ditemukan pada tirosinosis. Nah, ini orang dengan kelainan metabolisme, tirosinosis. Kemudian untuk kolesterol, kristal kolesterol ditemukan pada apa? Pada obstruksi saluran limfe bersama dengan siluria ini ya kan. Nah,
Kemudian juga ditemukan pada nefritis, radang pada nefron. Lalu pada urin basa, triple fosfat fisiologisnya tidak bermakna klinis. Namun apabila patologik, ini kronik sistitis atau batu saluran kemih. Jadi hati-hati mendiagnosisnya karena memang ini terkait nanti dengan ini. Kemudian amofosfat tidak bermakna klinis. Nah, amofosfat ya. Kemudian lanjut lagi kita masih ke urin basah. Urin basah ini bahasan kita seperti tadi kan, yang urin basah berarti kan ditemukan seperti endapan-endapan karbonat. Nah, kita bahas pertama kalsium karbonat tidak bermakna klinis. Kemudian kalsium fosfat dapat ditemukan pada kondisi ya kan normal, namun juga dapat membentuk batu. Jadi bisa menjadi batu ya. Jadi hati-hati bila pH urin terlalu alkali atau basah. Nah, urin basah lagi lanjut, amonium biurat bermakna klinis hanya jika ditemukan pada urin segar. Karena kalau ditemukan pada urin yang lama, kemungkinan hasil perombakan dari urea menjadi amoniak sehingga bereaksi dengan urat menjadi amonium biurat. Oke teman-teman, nah, tidak terasa sudah. Lanjut lagi kita membahas elemen anorganik. Nah, elemen anorganik apa saja? Yang kedua yaitu bahan amop, yaitu urat, urin asam, dan fosfat urin alkali. Jadi ada amop urat, ada amop fosfat. Nah, untuk zat lemak itu butir lemak bebas di dalam urin. Jadi dalam urin ada juga nanti lemak berupa trigliserida, kolesterol. Mengetahui adanya lemak ini dengan pewarnaan Sudan 3 atau Sudan 4 pada sedimen atau memakai mikroskop polarisasi. Nanti dengan teknik polarisasi lebih mudah lagi melihat bentuk dari butir-butir lemak. Oke, kita bisa melihat ini adalah kristal-kristal sedimen yang bisa kita lihat. Ada kristal sistin, kristal asam urat, warnanya kekuning kecoklatan merah, kalsium oksalat, dia akan tadi warnanya agak koren itu. Kemudian fosfat amop dan urat amop. Jadi amop dua nih ya. Kalsium karbonat. Nah, yang di bawah bulat-bulat kristal strofit. Nah, kalsium, magnesium, amonium, fosfat. Kristal brusit. Nah, ini yang brusit yang panjang-panjang. Oke, kita pindah ke macam tes sedimen urin. 1. Tes sedimen urin secara konvensional atau manual. Itu bisa dilakukan. Konvensional langsung saja membuatnya dengan cara membuat sediaan dari sentrifugasi, lalu dibuat sediaan natif. Sedimennya diteteskan, ditutup dengan cover glass lalu periksa. Nah, ada juga tes sedimen urin dengan COVA system. Jadi menggunakan chamber COVA. Nah, kemudian tes sedimen urin dengan metode Si-Yung atau SY. Nah, ini juga menggunakan chamber Si-Yung, khusus juga dengan pewarna Si-Yung juga. Lalu yang keempat, tes sedimen urin dengan alat otomatis urin analyzer. Jadi urinnya langsung dianaliser dengan alat berdasarkan perbedaan ukuran dari masing-masing unsur sedimen. Nah, ini pelaporan hasil sedimen urin, kita bisa melihat di sini. Cara pelaporan unsur sedimen urin menurut JCCLS. Sel darah dan epitel itu 1+ kurang dari 4 per LPB. 2+, 5-10 per LPB. 3+ itu 10 sampai 29 per LPB. 4+ lebih dari 30 sampai dengan setengah LPB. 30 kan, 30. Positif
5 plus itu adalah setengah LPB. Setengah LPB ini artinya lapang pandang itu isinya setengah, isinya adalah dia semua. Nah, untuk silinder itu negatif itu 0 per LPK. Positif 1, 1 per 100 LPK. Positif 2, 1 sampai dengan 10 per LPK. Positif 3, 10 sampai 100 per LPK. Positif 4, lebih dari 100 per LPK. Nah, untuk bakteri dan jamur itu negatif itu 0 per LPK, trace itu jarang per LPK, positif sedikit per LPK, positif 2 banyak per LPK, positif 3 penuh per LPK. Ini untuk bakteri dan jamur. Sementara untuk protozoa negatif itu 0 per LPB, positif 1 sampai 4 per LPB, positif 2 5 sampai 10 per LPB, positif 3 lebih dari 10 per LPB. Misalnya protozoa ini salah satunya Trichomonas vaginalis. Sementara kristal itu negatif 0 per LPB, positif 1, 1 sampai dengan 4 per LPB, positif 2, 5 sampai 10 per LPB, positif 3, lebih di atas dari 10 per LPB. Nah, lanjut. Cara pelaporan menurut sistem COVA. Tadi kan JCCLS, ini COVA. 1 plus itu dikatakan jarang. 2 plus terdapat di setiap lapang pandang. Lapang pandang geser ada terus. 3 plus banyak di setiap lapang pandang. Jadi setiap menggeser lapang pandang ada banyak. Positif 4 penuh di setiap lapang pandang. Jadi lapang pandang ini banyak. Penuh mengisi lapang pandang. Nah, kemudian lagi nilai rujukan hasil sedimen urin. Nah, ini nilai rujukannya teman-teman. Kita bacakan satu persatu. Ada unsur, ada ringsut and land, ada sistem COVA, ada Schumann dan Iris. Jadi beda-beda ya. Pertama kita bahas eritrosit. 0 sampai dengan 2 per LPB. Ini menurut ringsut line. Kemudian kita selanjutnya COVA, Schumann dan Iris. 0 sampai 3 per LPB, 0 sampai 5 per LPB, 0 sampai 3 per LPB. Leukosit 0 sampai 5 per LPB, kemudian 0 sampai 5 per LPB, 0 sampai 5 per LPB, 0 sampai 5 per LPB, sama saja. Epitel tubulus ginjal itu sedikit per LPB, negatif per LPB, 0 sampai 2 per LPB, 0 sampai 1 per LPB. Epitel transisional itu sedikit per LPB, negatif per LPB, 0 sampai 5 per LPB, 0 sampai 2 per LPB. Epitel squamous itu sedikit per LPB, negatif per LPB, jarang per LPB, 0 sampai 4 per LPB. Kemudian bakteri negatif per LPB, 0 sampai 5 per LPB, negatif per LPB, negatif per LPB. Lalu silinder hialin 0 sampai 2 per LPK, 0 sampai 1 per LPK, 0 sampai 3 per LPK, 0 sampai 3 per LPK. Silinder granular itu 0, negatif per LPK, 0 sampai 1 per LPK, negatif per LPK. Dan kristal abnormal, negatif per LPK, negatif per LPK, negatif per LPK, dan negatif per LPK. Jadi semuanya sama untuk kristal abnormal. Nah, kita lanjut lagi teman-teman. Ini adalah interpretasi condition makroskopik urinalisis, mikroskopik urinalisis. Renal. Ya, kita bahas. Akut glomerulonefritis, decrease urine volume, increase turbidity, proteinuria kurang dari 2 gram per 24 jam, hematuria, ini often gross. Jadi dia penuh di sini penurunan volume urin, kenaikan kekeruhan dan proteinuria. Mikroskopiknya ditemukan nanti eritrosit dan blood cast. Juga eritrosit nanti often dysmorphic, jadi dia akan terlihat gambarannya dysmorphic. Juga mungkin ditemukan neutrofil, mixed cell cast, jadi ada silinder yang campuran. Renal epithel cell ditemukan nanti RTC dan tubuloepithelial cast ditemukan.
Nah, pada kondisi nefrotik sindrom, nomor 2, lipiduria, makroskopiknya signifikan proteinuria lebih dari 4,5 gram per 24 jam. Untuk mikroskopik, fatty and waxy cast, oval fat bodies, renal tubuloepithelial cell. Ini nanti secara mikroskopik. Kemudian kronik glomerulonefritis, kronik. Occasional lipiduria, dia akan adanya lipiduria. Kemudian decrease specific gravity, jadi decrease specific gravity, SG-nya mengalami penurunan. Kemudian proteinuria kurang dari 2 gram per 24, ya kan? Dan hematuria. Sementara mikroskopik urin itu pathological case, ditemukan case patologis terutama yang banyak ditemukan, yang lain-lain ditemukan broad type. Kemudian yang selanjutnya akut tubular necrosis, decrease urine volume, jadi penurunan volume urin, decrease specific gravity juga menurun, decrease. Kemudian minimum proteinuria, hematuria, jadi decrease dengan decrease beda ya. Kemudian intact dan pada mikroskopik intact and necrotic renal epithelial cell. Jadi nanti temukan epitel RTC yang mengalami nekrosis. Renal epithelial fragment. Jadi epitel renal yang mengalami fragment, dan pathological case patologis. Kemudian akut pyelonephritis, itu makroskopiknya increased turbidity. Jadi akan kekeruhan nanti itu. Minimum proteinuria, kemudian positif nitritnya uji nitrit positif. Sementara mikroskopik ada ditemukan leukosit case. Neutrophil especially in clump, jadi neutrofilnya mengalami penggumpalan. Nah, jadi lihat seperti itu. Bakterial granular, jadi bakteri granular. Waxy case, jadi ditemukan case lilin. Dan renal tubuloepithelial cell, jadi ditemukan nanti sel-sel ginjal, epitel ginjal. Nah, pada kondisi diabetes mellitus itu pada makroskopik proteinuria, glikosuria, dan ketonuria. Sementara mikroskopik fatty and wax case, oval fat body, renal epithelial cell, dan leukosit. Nanti ini yang dominan ditemukan kemungkinan. Systemic lupus erythematosus, yaitu proteinuria. Sementara mikroskopik SLE, pathological case, kemudian renal epithelial cell, dan neutrofil serta eritrosit ditemukan. Sementara cystinosis itu minimum proteinuria and hematuria, jadi tidak begitu dominan ini ditemukan proteinuria dan hematuria. Cystin kristal, nah ini karena dia penyakitnya cystinosis. Kemudian yang terakhir akut allograft rejection, jadi ini adalah penolakan transplantasi ini. Decrease urine volume, kemudian minimum proteinuria dan hematuria secara makroskopiknya. Sementara kalau mikroskopik renal epithelial cell ini ditemukan karena kerusakan dari sel epitel. Kemudian renal epithelial case sampai di tubuh membentuk case atau membentuk silinder epitel ginjal. Limfosit dan pathological case ditemukan ya nanti ini kemungkinan. Nah, itu saja teman-teman untuk bagian pertama, interpretasi urinalisis. Jadi nanti kita lanjutkan di bagian kedua atau part kedua. Semoga materinya ini bermanfaat bagi teman-teman, dan terima kasih telah menonton. Sampai jumpa teman-teman di video selanjutnya. Saya Ahmad Lab pamit. Bye.